Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir nama-nama Allah yang terbaik, itu Asmaul Husna, dengan nama Allah yaitu Al-Jami'. Al-Jami' ini terulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Tapi yang menunjuk kepada Allah ada 2 kali. Sekali kepada Nabi dan para sahabat. Jami' artinya berhimpun atau berkumpul. Berhimpun atau berkumpul. Biasa dikatakan dengan masjid jami', itu masjid tempat berkumpul atau berhimpun masyarakat di suatu tempat. Salah satu hari namanya hari jami', hari berkumpul, itu Jumu'ah. Hari Jumu'ah. Karena susah orang kita baca Jumu'ah, Jumat. Hari Jumu'ah, hari berkumpul. Dan di Arab tidak ada musala, semuanya masjid. Tapi masjid tempat berhimpun dan berkumpul seluruh masyarakat untuk mengadakan sholat Jumat baru ditambah dengan masjid jami'. Tapi seluruh masjid ataupun musala namanya masjid, tidak ada musala. Maupun besar, kecil, itu semuanya masjid. Jadi jangan sampai salah nanti mengatakan tidak ada salat tahiyatul musalla, yang ada salat tahiyatul masjid. Ini pernah saya dengar Ustadz Hamdi, beliau waktu itu berikan pengajian di salah satu masjid di kota Bukit Tinggi. Sebelum beliau ada Ustadz juga yang ngaji. Kata Ustadz itu, tidak ada salat tahiyatul musalla, yang ada tahiyatul masjid. Setelah selesai Ustadz ini langsung Ustadz Hamdi ngaji. Ustadz Hamdi langsung luruskan di situ juga. Semua baik memang, tapi harus disampaikan. Ya, karena beliau menyampaikan di tempat umum, tentu meluruskannya juga harus di tempat umum. Tidak salah paham orang. Karena yang mengecek sebelumnya Ustaz loh, bukan Ustaz, Ustazah, seorang ibu-ibu. Jadi kita jangan memahami salat tahiyatul masjid itu hanya di masjid, di musala enggak. Ini kesalahpahaman namanya. Hanya saja untuk salat Jumu'ah atau salat Jumat memang harus di masjid jami', gitu. Yang disebut dengan masjid jami', yang telah disepakati, disetujui oleh masyarakat itu sebagai masjid jami'. Tapi artinya adalah berhimpun dan berkumpul. Kembali kepada nama Allah. Allah adalah Al-Jami', yang mengumpulkan atau yang menghimpun manusia nanti pada hari kiamat. Dikumpulkan oleh Allah dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang lahir sebelum hari kiamat, Allah kumpulkan. Bukan manusia saja, binatang juga Allah kumpulkan. Seluruh binatang. Sejak awal kali bumi ini diciptakan, kalah banyak aja yang mati.
dikumpulkan lagi. Seluruh makhluk dikumpulkan. Dan nanti sebelum manusia dihisab, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika Allah akan menghisab manusia, Allah datang dan para malaikat pun datang bersaf-saf. Hadir, berkumpul pula malaikat di situ. Paralah banyak malaikat. Dihimpun, dikumpul untuk menyaksikan daripada penghisapan. Karena penghisapan ini suatu yang sangat agung, besar, sehingga perlu disaksikan beramai-ramai. Yang berkumpul di situ manusia, jin, binatang, seluruh makhluk sampai malaikat. Dan makhluk-makhluk yang kita mungkin tidak tahu berhimpun, berkumpul. Kita buka salah satu suratnya, Ali Imran ayat 9 halaman 50. Paling bawah, ayat paling bawah, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana, ya Rabb kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau yang mengumpulkan manusia, liyaumil la raiba fih, pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Di sini disebutkan innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau yang mengumpulkan. Jami', di awakku nanti Allah kumpuan balik sadonyo. Baralah banyaknya tu kira-kira. Tapi di mahsyar itu tanahnya datar. Jadi bisa berkumpul semuanya. Datar semuanya. Dan dari Nabi Adam, bara banyaknya tidak bisa dibayangkan. Hanya saja umat Nabi Muhammad, kalian, kata Nabi SAW, hanyalah seperti bercak putih pada lembu yang hitam. Bercak putih pada lembu yang hitam, atau bercak hitam pada lembu yang putih. Selebihnya umat lain berapanya? Seketik. Bara yang banyak hadir waktu itu Allah nan tahu. Bara jumlahnya Allah nan tahu. Bara jumlah samu ina hadir waktu itu tidak le tahuan. Jumlah binatang, jumlah jin, nan panjang-panjang semuanya. Nyo bara nak tarikh pi umur ndak mati-mati. Bara ka banyak. Para malaikat ndak tergambar bagaimana banyaknya. Tawaf saja malaikat itu di Baitul Ma'mur sekali datang 70.000. Kemudian pergi tak balik-balik sampai hari kiamat. Datang 70.000, pai tak balik-balik sampai hari kiamat. Dan Baitul Ma'mur ko tarikh orang, tarikh malaikat tawaf itu sampai hari kiamat. Berapa banyak negeri? Tak balik-balik sampai hari kiamat. Mana pai tak ada balik sampai hari kiamat. Tapi nan tawaf 70.000, sekali datang tu 70.000, tarikh sampai hari kiamat. Tak terbayang lo bara banyak malaikat yang akan berhimpun nanti. Allah kumpulkan. Mampukah Allah? Allah maha mampu. Dan itu pasti la raiba fih. Tak ada ragunya dah. Pasti. 1000 kali baca pastinya, lebih daripada itu lah. Pasti. Dan akan tidak Allah salahi janjinya. Tentu berkumpul aku manga. Tentu bertujuan. Tidak sekedar kumpulan.
ada tujuan besar berarti bakok dikumpulan awak balik. Ternyata hidup awak ko adalah Malik Yaumiddin. Salah satu harinya namanya Allah tu Malik, penguasa di hari Yaumiddin, hari ad-din. Ada ulama mengartikannya dengan apa? Din ko dengan dain atau hutang, hari hutang. Karena salamu ko di dunia ko nan awak pakai, nan awak makan, nan awak kerajuan, nan awak dapean itu basalangan. Nanti ada laporan pertanggungjawaban. Kan meritu nambah hutang. Meminta balik. Lidah nan bagian tu kamasa pagunan. Talingo nan bagian kamasa pagunan. Makanya ad-dain, hutang. Batagih balik. Mato tu kamasa bacalian. Rasaki nan bagian di mana dapat kama payan. Malik Yaumiddin. Suatu yang besar, perkara besar, yang mana waktu itu anak kecil langsung beruban, saking beratnya. Saking beratnya hari itu anak ketik sebuban pun kadang-kadang. Kadang-kadang apa jadinya? Karena anak ketik kan ada bersoda. Tapi dek bareknya hari itu wildana shiba, anak-anak ketik jadi bauban, kan itu ayatnya. Menjadi anak-anak ketik itu ya ja'alu wildana shiba, anak-anak kecil menjadi beruban. Kalau anak ketik saja yang tak berdosa di hari kiamat nanti itu, pas hari penghisapan tu mencari keadaan tu langsung baubannya. Kalau awak nak buat banyak dosa ko apa jadinya? Tak terbayang lah. Tapi gambarannya begitu. Saking beratnya nang kawa adoi hari ketika Allah kumpulkan awak tu. Bauban anak ketik langsung. Alah baban no anak ketik itu kira-kira. Masih tekan aja deh, Ambo. Ambo mau sampai tahun ketika ibu Ambo meninggal. Orang rami di rumah. Nan ibu ko tabu jual di tengah rumah. Tapi nan Ambo mana toto jadi laman tekan aja. Tak ada baban rasanya. Wak tagihan celek orang rami saja. Kan payah kacik dah. Tak ada beban dah. Tak ada beban hidup anak ketik ke dah. Happy saja. Tak tahunya nan tahunya le mana totonya. Tapi di hari kiamat tu anak yang tak ada beban sedikit pun dah. Yang tidak akan ditanya pun, yang tidak akan ditanya oleh dah. Danlah kejadian anak sarugolonya. Mencari hari beratnya waktu itu pada jami'un nas. Allah kumpulkan manusia waktu itu. Baubannya langsung. Bariknya hari itu. Dan tidak bisa dibayangkan ba'alah orang-orang yang lah balik, yang lah apolai datang membawa dosa. Kadi pertanggungjawabkan ba'alah jadinya. Barik kan? Bukan berat, sangat berat. Saking beratnya nak ketik langsung bauban. Kemudian hari berkumpul itu juga untuk menampakkan kesalahan-kesalahan. Ditampakkan balik. Kesalahan itu ditampakkan. Kita cek surah At-Taghabun ayat 9 juga, halaman 556. Surat ke-64. Yauma yajma'ukum, hari, ingatlah pada hari
yajma'ukum, Allah mengumpulkan kalian. Yajma' liyaumil jam'i, pada hari berkumpulnya seluruh makhluk. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari at-taghabun. Apa artinya at-taghabun? Ditampakkan kembali kesalahan-kesalahan itu. Menunjukkan apa? Bahwa ketika berkumpul, ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar nanti, itu dibangkitkannya, dikumpulkannya, ditampakkan kesalahan, maksudnya dibangkitkan sesuai kondisinya, sesuai amalnya. Kalau dia orang baik, nampak berbangkitnya tuh wajah-wajah orang baik. Kalau dia tidak baik, nampak pula. Nanti pada hari berbangkit itu ada yang wajahnya berseri-seri. Kemudian ada juga yang mendapat perlindungan 7 golongan. Dapat naungan. Orang di mahsyar nanti matahari jarak 1 mil, 1,6 kilo lebih kurang. Panas, membakar dari hati. Yang diinjak adalah tembaga yang meleleh. Sedakit itu matahari itu meleleh nih. Diinjak angin nan dia teh angin. Ada 7 golongan nanti. Yang 7 golongan itu dapat naungan. Bata 2 beliau. Nampak di situ nanti. Dinampakkan. Oh, berarti kurang elok nambah 7 kau. Siapa tu? Pertama, pemimpin yang adil. Apa makna adil, Bapak Ibu? Bukan adil magih makan seluruh rakyatnya kanyang sadonya, bukan itu. Yang adil itu kan artinya seimbang. Menetapkan sesuai dengan porsinya. Adil itu kata ulama, dunia akhirat orang ko dipikirnya. Itu baru adil. Kalau dunia orang ko diselamainya, akhiratnya tidak diselamainya, tidak adilnya. Atau akhiratnya soal pikiran dunia tidak pikiran, tidak adil dah. Wak suruh-suruh asalnya salah pip, namakannya tidak perhatian, tidak jauh adil dah. Jadi pemimpin, itu ya balik itu. Jadi nyak jorong, jadi wali nagari, jadi Pak Camat, jadi Pak Wali Kota, Bupati, barek kah barek? Kalau tidak mengurus dunia orang, so ada pemimpin yang mendapat naungan. Itu nanti yang memikirkan akhirat orang kalau baru dapat perlindungan. Kalau nyak jorongnya, ba disuruh kambako, seluruh orang suruh kambako sejahtera hidupnya. Dan kamu saji sadunya. Itu adil. Menutup aurat wanitanya dengan sempurna. Karena tanyakah pemimpin itu nanti? Iya. Kalau ada yang tidak sembahyang di suatu jorong, kena panggil pemimpinnya. Nah, jadi tidak adil. Makannya lebih lagi. Nah, salah tidak salah li perhatian. Tidak ada. Kanai. Nambari itu siapa? Jadi gubernur, jadi presiden. Se-Indonesia ada tidak orang yang tidak salah kira-kira? Abah mempertanggungjawabkan orang itu nanti. Bare. Mampu pemimpin tu. Makanya nomor 1 letaknya. Dek bare karajo tu. Dek sangat baik karaja itu. Makanya yang pertama kali diberi perlindungan itu pemimpin yang adil.
Kemudian siapa? Pemuda yang mana dia tergantung hatinya dengan masjid. Pemuda aku siapa? Jadi kecian orang lu nikah. Hanya pemuda aku kategori umurnya. Bara umur yang dikatakan anak muda. Pula pemuda tu. Oh, sampai pula. Kalau pemuda kok hitungan standarnya adalah separuh dari usia standar. Itu namanya pemuda. Oh, standar umur orang kini 70-ah lah. Begitu. Ini 35 ke bawah tu pemuda tu. Kalau umur waso itu 1000, tentu 500 ke bawah tu anak muda tu. Kalau standar umur rata-rata umatnya adalah 150, kalau umat di zaman Nabi Musa sampai 400, berarti 200 tahun ke bawah itu masih pemuda. Jadi separuh dari umur itu disebut pemuda. Pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Di umur 30 sampai 10 lah. Didiskon 5%. Yang umur sampai 10 tahun ke bawah rajin ke masjid 5 waktu dapat naungan nanti pada hari kiamat. Siapa? Tapi kalau lah umur sampai 10 tahun ke masjid, itulah wajib tuh. Itulah standar lah sesuai SOP tu. Ndak joko masjid umur 40 tahun kata, tu batekek kan yang tu. Manga jolai. Laski komo. Lalu joko masjid. Yang ketiga siapa? Siapa? Orang yang berjumpa dan berpisah karena Allah. Pertemuan tu orang-orang yang suka melakukan pertemuan hanya karena Allah. Biasanya tu orang-orang masjid. Bersobok karena Allah, berpisah karena Allah. Itu orang masjidnya, orang pengajian. Tapi kalau pasar ada ujung-ujungnya UUD namanya. Ujung-ujungnya duit. Bersobok kok kemenjalang pitih kok kini kok. Kemantan pitih kok atau akan minta pitih. Yang bersobok jawab pisah semata-mata karena Allah tu ada hubungannya masjid katanya. Ada hubungannya masjid insya-Allah. Bersobok dan berpisah karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina, orang laki-laki yang diajak, dia mau berzina, lalu dikatakan padanya, aku takut kepada Allah. Yang mengajak aku siapa? Kan dalam diajak berzina oleh seorang wanita cantik. Nama ajak aku rancak. Kalau buruk nama ajak ditolak tu biasa katanya. Ndak dapat naungan gitu. Manulak nan katuju tu. Nyo katuju ditolak wah. Tu berebat. Nyo dak katuju dah ada. Tolak tu malah dapat biasa katanya. Nyo katuju ditolak. Tu baru dapat naungan. Kemudian orang yang bersedekah tangan kanannya tidak tahu tangan kirinya. Kemudian orang yang berzikir di tengah kesunyian lalu meneteslah air matanya. Tu Allah tampakkan nanti. Itu yang baik-baik. Banyak yang lain. Dan nanti orang yang durhaka pun dibangkitkan liyaumil jam'i pada hari berkumpul itu
Dan itulah dzalika yaumut taghabun. Hari ditampakkan kesalahan. Contoh kita lihat pada hari itu Allah tampakkan. Kita buka surat Al-Baqarah lah, 275. Tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena penyakit gila. Ini nanti pas berbangkit orang kan berdiri saudara. Berdiri di mahsyar itu. Dan pemakan riba ditampakkan. Mana pemakan riba? Dia tidak bisa berdiri. Berdirinya hanya seperti orang kerasukan setan. Orang kerasukan setan apa agaknya? Bukan oleng. Marakiak-rakiak kan kemari, lari kemari, lari kan, uliang-guliang. Entah dibacanya. Tidak sekedar kerasukan, karena penyakit gilo lo. Balimpi jadinya. Kalau kerasukan setan lah bentuk orang gilo aja nampak dah kan. Aku memang gilo lo sudah tu. Sudah orang gilo kerasukan lo. Kalau orang gilo ngamuk kan cameh calik nak. Orang gilo ngamuk. Apa nama cik ladiang. Tidak bisa dia berdiri. Kalau ada nanti orang merakyat-rakyat lari kemari, guliang kemari. Dan kenai penyakit gilo. Itulah pemakan riba. Nampak pas hari Allah kumpulkan. Dan dalam hadis riwayat Abu Daud ketika menafsirkan ayat ini, Nabi SAW ketika beliau Isra Mi'raj dinampakkan kepada beliau ada penduduk neraka. Badannya seperti badan manusia biasa, tapi perutnya sebesar rumah. Tagak lawak pulang beko ke rumah. Pas tagak di pintu rumah tu, bayangan parik segadang rumah muka rumah tu. Bagi kira. Tagak awak di pintu rumah, awak akan masuk rumah tu. Tu parik segadang rumah tu. Siapa tu? Pemakan riba. Susahkahnya? Susah. Sedangkan ibu hamil saya lai segiko pariknya. Lipayah jonya lalu payah. Kalau sekarang tu pari bagi kira. Tak bisa kan? Tak bisa mengamang. Bahkan dalam hadis surat Ahmad tambahannya bahkan masuk ular dari mulutnya. Ular. Lalu masuk ke dalam paruiknya. Dia duanya dikacau isi paruiknya sedang rumah tadi. Baralah kapakia orang tadi, sakitnya. Sudah parik segadang tu menyusahkan, menyakitkan. Masuk laulah sebanyak-banyaknya ke dalam mencaian parik. Lai bayi dalam pariknya, lai susah je dia orang. Payah lalu payah. Kula dalam parik itu. Siapa orang yang terlibat riba. Jadi awak Bapak Ibu jangan kita korbankan untuk bahagia niat bautang tapi riba untuk bahagia sementara niatnya. Tapi dikorbankan kebahagiaan yang selama-lamanya. Jangan.
terlalu, masa yang selama-lamanya awak korbankan untuk yang sementara. Sementara gua alun jaleh lah baru untung atau indahnya. Menyalang lah baru. Rupanya meleset perhitungan. Mengalih. Nah, orang bang menyasak jauh. Maka dalam tafsirnya itu Ibnu Abbas menyatakan minal mas itu orang yang berpenyakit gila dan lehernya tercekik, payahnya barangok. Bakok digambarkan begitu, sudah wak kerasukan setan, karena penyakit gila, lia tercakik lah, payah lo barangok dia. Kenapa? Karena perbuatan orang yang pelaku riba itu itu di dunia lo. Orang yang tak tabayar dia utang tu dah, rupa meleset perhitungan ko, tak laku geleh ko dah. Orang ko menyasak panjang rasanya. Lah tercakik dia orang dia. Lemah kentong diri orang dah sana. Utang bara 10 M. Kalau disasak orang utang ko, sasak tak ngok. Sasak bentuk tercakik dia ke sana. Bentuk kerasukan setan tu maksudnya. Dan tentu kama kapai itu kan kerasukan setan. Dan tentu ke diojok. Ini orang menyasak kok. Galih nak laku. An ke diojok leh. Dek perangainya membuat orang meditunya nanti. Penyakit gila kagak? Akan tak boleh. Tu orang gila, akan tak ada. Hilang orang akanan berhutang wah. Kamalah kada cari bitih wah. Hilang akan. Dek kerajonya membuat orang hilang akannya sah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari berkumpul tu Allah tampakkan sadanya. Ditampakkan. Kemudian nanti ada lagi nasib yang masih berkaitan jo hutang. Aku orang penyakit orang tak berhutang leh. Orang yang berhutang. Ada orang berhutang, berniatnya tidak akan bayar. Berniat tidak membayar. Akan bayar parah. Tak akan bayar loh. Kan ada orang itu. Tak akan dibayar saja. Tu kecewa lah. Ngeceknya nak kena bayar nah. Kira semua ini. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, seorang yang berhutang lalu dia tidak membayar hutangnya, maka dia dibangkitkan bersama pencuri. Itu hadis. Jadi jangan takajui di akhirat kudian nih, jangan takajui. Kan nanti di kelompokan berdiri itu. Para pezina, para pembunuh, para pencuri. Kok pencuri tagak awak? Awak tak pernah meliang dah. Rupanya dia utang tak bayar. Hutang yang tak bawa sampai ke hari kiamat tak bayar-bayar itu namanya barang curian. Hati. Ditampakkan nanti. Kini ya ndak. Kini kadang lama leh orang minta. Sah leh minta. Boh lah kau diminta pada bercakap lo tuan yang seorang leh. Tapi lapeh kah? Tidak. Kemudian ada lagi nanti dalam hadis Bukhari pencuri, konon pencuri asli lah. Maliang ayam, maliang jawi, maliang oto, maliang simin. Kalau korupsi apa biasa tu? Korupsi jalan misalnya. Awara banyak aspal nang kedianan. Kasiaknya, batunya, kerekelnya. Pencuri itu nanti menjujung kata Nabi, menjujung di atas kepalanya barang yang dia curi. Dalam hadis Bukhari. Kalau dalam hadisnya itu ada kambing, ada sapi, ada unta. Kan itu nado dulu.
Maka kambing itu bergoyak-goyaknya untuk atau sapi tadi bergoyak-goyaknya di atas kepala orang. Tentulah kefayahan orang kok. Oyak-oyaknya sambil bersorak-sorak. Akulah barang yang dia curi dulu. Kecil ni sorak-soraknya. Beralah kemalu. Akulah barang yang dia curi dulu. Setahu orang sabalik sama syar. Oh, maliang rupanya wajah kau macam gitu. Bersorak-soraknya. Kalau ayam, kuku ayam kau menyampaikan. Ambo pernah maliangnya dulu. Katanya. Tu kecil orang, oh, tu ayam ambo cari itu macamnya. Oh, inyo nama biak yo. Nah. Ditampakkan seluruh kesalahan. Jadi kalau ada orang-orang ambil balikan lah. Atau berkarilah lah. Ambo pernah ambil 5 itik dulu. Minta maaf yo. Yo kadang pulang sekolah bahasa Mbak 5 orang sampai jalan. Kan ada lah. Atau jambu orang tepi jalan apa panjek sana. Minta kerilahan lah. Kau jambu tu sorak-soraknya di akhirat. 5 tu sorak-soraknya. Nya bisa ngecek. Nan maliang oto tu jujurnya. Kalau nan maliang oto fuso tu jujur. Ba sorak-sorak oto ko. Oh di dunia yo ndak nampak, ndak tahu orang siapa maliang. Di akhirat Allah tampakkan. Pada hari berkumpul. Kemudian pemimpin. Pemimpinku dalam hadis Bukhari balik je nanti keadaannya. Ada nanti kata Nabi SAW, seorang yang dibangkitkan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Dan maaf, di duburnya dipancangkan sebuah bendera. Pancangan bendera. Lalu ditulis namanya, inilah Fulan bin Fulan. Lalu ditulis janji-janjinya yang pernah diingkarinya. Itu pemimpin. Jadi kalau kau jadi pemimpin, jangan banyaknya janji-janji. Beko pancangan bendera di dubur itu. Kepala ke bawah, kaki kata. Kalau tangke embo nanti, kalau tangke ambo nanti akan kita ini. Boleh ya. Tapi hati-hati. Tercapai enggak? Kalau enggak dong. Amai doan. Ya kini malah enggak lenggok saja. Janji selama kau lah lupa lo kan. Kini lupa. Di akhirat Allah nak lupa lo. Abah buat namu kadang-kadang. Dulu kan abah buat namu kadang-kadang kan. Ni di akhirat Allah buat lo. Fulan bin Fulan Allah buat lo kadang-kadang. Baliho tu. Bendera tu kadang lo mungkin. Sekadang yang buat baliho dulu je. Abah buat janjinya situ. Dan diingkarinya. Hati-hati. Kemudian ada wajah seperti keledai. Siapa dalam hadis Bukhari, "Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, ayaj'alallahu suratal himar." Siapa yang mengangkat kepalanya mendului imam, maka dia dibangkitkan dengan wajah seperti keledai. Seorang imam melunti bawah. Imam melunti bawah datang dulu tagak kata. Mendahului imam. Maka dia dibangkitkan dengan wajah seperti keledai. Ada lagi orang pencuri tanah, masak-asak, pancang tanah. Kawan ambut tepek cerita dari kawan batang. Punya pagar tanah kau pagar itu kayu, kayu lah. Pi bunga yang warna merah ungu stek kah? Pudiang. Ala kadang ko ditabangnya itanamnya sawalah ka. Ala kadang lo nang baru batanam ko ditabangna nan. Nalah kadang nan tua-tua ko. Itanam lo nang baru nang ketek-ketek ungkonya. Alawan si sejalan ka. Ya pagai dik ke pangan. Atau tanam pisang. Tu pisang ko ka langsung kamu ko aja nya.
Berjalan saja. Orang nak aja. Oke Chan. Nya tandono pisang kok seriahnya nah. Ya pisang lo kadang orang nak aja. Dalam hadis Al-Bukhari disebutkan seorang yang mengambil tanah orang lain secara zalim walaupun sejengkal katanya. Sejengkal jadi tanjak pancang tadi itu. Maka dikalungkan di lehernya sesuatu yang beratnya 7 kali bumi. 7 kali bumi. Dia tu mengambil tanah orang. Sejengkal. Kalau mengambil tanah orang separak apa caranya? Lebih barik lagi. Jadi pada hari berkumpul itu kan Allah kumpul awak. Maka Allah kumpul awak untuk dihisap. Sebelum dihisap tu Allah tampakkan dulu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cita-cita Umar bin Khattab ditanya, apa cita-citamu hai Umar? Cita-cita Umar, cita-citaku adalah bagaimana Allah ampuni dosaku sebelum aku mati. Karena kalau sempat dosa kau tidak diampuni, dinampakkan di akhirat. Dinampakkan di akhirat dosa yang tidak diampuni itu. Maka cita-cita awak itu selalai. Apalagi lah umur 40 tahun katanya, jangan cita-cita jadi polisi, cita-cita jadi tentara, cita-cita jadi dokter lewat itu. Kalau anak SD, SMP, nah cita-cita itu dah. Tapi kalau umur 40 katanya itu cita-cita bagaimana Allah ampuni dosaku sebelum aku mati. Itu cita-cita gini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.